Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kami akan berkaitan dengan laporan aplikasi setempat diagnosis tingkat depresi pada remaja berbasis Android. Saya Dani Fauzan Albaru dengan NBI 14621000135 dan Muhammad Rizal Amri dengan NBI 14621000169, Muhammad Putra Ferdiansa 14621000209. Mata kuliah kecerdasan artifisial. Abstrak depresi merupakan gangguan mental yang serius yang ditandai dengan perasaan sedih dan cemas. Gangguan ini biasanya akan menghilang dalam beberapa hari, tapi dapat juga berkelanjutan yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Penanganan yang lambat pada penderita depresi dapat berakibat terganggunya kondisi tubuh, baik fisik maupun mental, bahkan buruknya kematian. Pendahuluan. Depresi seringkali dialami pada remaja karena tingkat stres yang tinggi. Tinggi stres ini diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti masalah keluarga, masalah belajar, dan masalah lingkungan sosial. Berawal dari stres yang tidak diatasi, seseorang dapat mengalami depresi bahkan sampai pada level depresi tingkat akut. Dengan sistem pakar, permasalahan yang seharusnya hanya dapat diselesaikan oleh para pakar atau ahli, dapat diselesaikan oleh orang biasa atau awam. Dengan para ahli, sistem pakar memantau aktivitas mereka sebagai asisten yang seolah-olah sudah mempunyai banyak pengalaman. Oleh karena itu, dalam penelitian dibuat sebuah aplikasi yaitu aplikasi sistem pakar diagnosis. Tingkat depresi pada remaja berbasis Android, sistem pakar ini akan bekerja dengan cara menerima inputan berupa gejala depresi yang diberikan oleh pengguna. Kemudian sistem akan memberikan output berupa tingkat depresi dan besarnya presentase gejala depresi menggunakan metode forward chaining. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mendiagnosa tingkat depresi yaitu Supiyadi membuat sistem pakar dengan menggunakan metode certainty factor. Metode certainty factor menggunakan nilai keyakinan terhadap suatu aturan. Selanjutnya, kami menggunakan metode fuzzy untuk mendiagnosa tingkat depresi dengan tingkat depresi sebesar 80%. Metode penelitian untuk membuat sistem pakar diagnosis tingkat depresi dibuat tahapan penelitian seperti gambar 1. Ini gambar ini. Tahapan pertama dalam membuat aplikasi bakar adalah membuat pengkodaan depresi dalam penelitian definisi 4 tingkat depresi. Seperti pada tabel 1, yaitu ini. P01, tingkatan depresi, gangguan mood, persentase 25% dan terusnya sampai depresi berat sama dengan 70%. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengkodaan secara medis. Pada penelitian ini didefinisikan dengan gejala medis yang dapat dilihat pada tabel 2. Analisis tabel keputusan digunakan sebagai acuan dalam membuat mohon keputusan dan kaidah yang digunakan. Berikut ini merupakan tabel keputusan dari sistem pakar untuk diagnosa tingkat depresi pada remaja yang dapat dilihat pada tabel 3. Berikut ini G01 sampai G018 berikut adalah pada gejala dan B01 sampai B04 adalah kode tingkat depresi. Analisis representasi pengetahuan dalam membangun aplikasi sistem pakar ini, model representasi yang digunakan adalah kaidah produksi atau production rule. Biasanya ditulis dalam bentuk jika, maka, if then. Kaidah ini dapat dikatakan sebagai hubungan implikasi dua bagian, itu bagian premis, jika, dan bagian konklusi, maka. Seperti pada tabel 4. Contoh kaidah aturan produksi. If sedih itu N kelelahan melakukan aktivitas. N kurangi berkonsentrasi G003. N bosan atau jenuh G004. N sering melamun G005. N sering galau G006. Dan dalam mengalami gangguan mood. Analisis pohon keputusan berdasarkan pada tabel 4, maka dibuat pohon keputusan dengan metode penalaran forward chaining.
bahwa keputusan yang dirancang dengan metode penulisan Forgening terdiri dari 4 masalah tingkat depresi, P01 sampai P04, dan 18 gejala G01 sampai G18. Pada penulisan ini, metode Forgening dibuat dengan aturan kondisi yang terdapat pada tabel aturan sebelumnya. Pohon keputusan sistem akar yang bisa tingkat depresi pada remaja dapat dinilai pada gambar 2. Berdasarkan pohon bisa pada gambar 2, sistem akan melakukan penelusuran penyakit berdasarkan gejala yang ada dengan mengajukan pertanyaan. Dalam hal ini, gejala depresi yang dialami oleh remaja kepada pengguna aplikasi. Pengguna harus menjawab ya atau tidak. Namun jika pengguna ragu-ragu terhadap jawaban yang akan diberikan, pengguna harus menjawab ya atau tidak dengan mempertimbangkan jawaban yang paling mendekati dengan pertanyaan atau gejala yang diberikan. Berdasarkan jawaban pengguna tersebut, sistem akan melanjutkan penulisan gejala berikutnya dan menanyakan pertanyaan atau gejala berikutnya sampai ke hasil akhir. Untuk pada tutup program berikut. Hasil dan pembahasan. Setelah menggunakan metode forward chaining untuk menelusuri tingkat depresi, tahap selanjutnya adalah membuat aplikasi sistem pakar diagnosis tingkat depresi pada remaja berbasis Android. Aplikasi ini memiliki struktur navigasi hierarki seperti pada gambar ketiga. Nah, pada gambar ketiga ini dimulai dari splash screen. Kalau dari kiri mulai deteksi, gejala hasil deteksi. Jika tidak terdeteksi maka terdeteksi ulang. Jika sudah terdeteksi maka akan menuju psikiater dan kondevis depresi. Dan dari kanan ada artikel daftar situs mengenai depresi. Selanjutnya halaman menu utama. Halaman menu utama adalah halaman yang pertama kali ditampilkan aplikasi setelah splash screen. Pada halaman ini terdapat 5 button menu. Di antaranya button menu mulai deteksi, informasi penyakit, psikiater terdekat, tentang aplikasi bantuan, dan artikel seperti pada gambar yang keempat ini. Selanjutnya menu mulai deteksi. Menu mulai deteksi adalah inti dari aplikasi ini. Pada menu ini akan ditampilkan pertanyaan berupa gejala umum dari depresi yang dialami remaja. Gejala yang muncul pertama kali pada pertanyaan adalah gejala yang pasti diderita oleh keempat tingkat golongan depresi, yaitu gangguan mood, depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat. Metode yang digunakan untuk mendiagnosis tingkat depresi pada remaja ini adalah metode inferensi forward chaining yang bekerja dengan melakukan penelusuran secara terurut dari gejala umum ke gejala khusus untuk mencari kemungkinan penyakit dari hasil seperti pada gambar yang kelima ini. Setelah gejala-gejala dipilih, maka halaman hasil diagnosis akan muncul. Terdapat dua kemungkinan tampilan yang muncul ketika penggunaan telah menjawab pertanyaan. Di antaranya terdiagnosis dan tidak terdiagnosis. Jika pengguna terdeteksi, maka halaman hasil yang muncul akan berupa gejala yang dipilih disertai tingkat depresi yang diderita dan persentase kemungkinan pengguna mengalami depresi tersebut seperti pada gambar yang ke-6. Berdasarkan pada gambar 6, hasil menunjukkan bahwa user mengalami depresi sedang. Gejala-gejala yang telah dipilih oleh user diantaranya yaitu G01 sedih, G09 sering menangis dengan rasa yang tidak jelas, sampai G027 yaitu sulit melakukan kegiatan dengan baik. Terdapat 9 gejala yang diberikan jawaban ya oleh user, di mana gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari depresi sedang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3, yaitu tabel keputusan yang ada di atas. Sedangkan untuk hasil persentase, angka tersebut didapat dari perhitungan persentase sama dengan A per B dikali 100, di mana A sama dengan banyaknya gejala yang diberikan jawaban ya oleh user, B jumlah gejala yang ada pada sistem untuk level depresi tertentu. Dalam hal ini adalah depresi sedang. Sehingga persentase sama dengan 9 per 12 dikali 100% sama dengan 75%. Depresi sedang. Selain itu, dilakukan juga perbandingan antara hasil pemeriksaan melalui aplikasi dengan hasil pemeriksaan dalam kuesioner. Pemeriksaan dilakukan oleh pakar psikologi yaitu Debbie Damayanti, SPSI, dengan menggunakan kuesioner PDI. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan teori Birth
1.988 sistem penilaian dilakukan dengan menjumlahkan nilai gejala. Pada kategori gejala terdapat nilai dari 0 sampai 3. Dan penelitian ini data sampel adalah 15 orang. Berikut merupakan hasil diagnosis yang dilakukan berdasarkan kuesioner. Berdasarkan BDI-CAM, nilai untuk kategori gangguan mood adalah 1 sampai 10, depresi ringan 11 sampai 20, depresi sedang 21 sampai 30, dan depresi berat lebih dari 30. 20 depresi sedang 21 sampai 30, dan depresi berat lebih dari 30. Nah, berikut tabel hasil kuesioner yang menunjukkan total nilai adalah 26. Sehingga hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa user mengalami depresi sedang. Selanjutnya, dilakukan penilaian probabilitas keakuratan aplikasi berdasarkan uji coba pada 15 user. Dari hasil uji coba diperoleh kesesuaian antara aplikasi dengan BDI sebanyak 14 data. Tingkat akurasi sama dengan data sesuai dibagi total user dikali 100%. Sama dengan 14 per 15 dikali 100%, sama dengan 93%. Tingkat akurasi yang diperoleh adalah 93%. Tingkat akurasi tersebut lebih besar dibandingkan peneliti dahulu yang menggunakan metode fuzzy untuk mendiagnosa tingkat depresi. Tingkat akurasi yang diperoleh sebesar 80%. Tingkat akurasi dari sistem pakar ini adalah sebesar 93%. Aplikasi sistem pakar ini dapat diakses tidak hanya melalui smartphone, tetapi juga web dengan metode yang berbeda. Untuk penelitian selanjutnya, penambahan gejala yang lebih lengkap juga akan membuat aplikasi ini semakin lebih baik. Pengujian sistem prolog. Nah, contoh ini ada beberapa kasus. Kasus pertama, itu apakah gejala tersebut gejala yang mulai sedikit psikis, dan jika iya maka jawabnya dan di sini kami menggunakan tidak, dan kedua sampai menemukan gejala tersebut yaitu karena kelelahan melakukan aktivitas, dan hasil atau nama gejala yaitu korban untuk aktivitas dengan persentase 25% sampai 50%, yaitu gejala depresi sedang. Berikut adalah yang kedua, kasus kedua, yaitu apakah gejala tersebut gejala yang mulai sedikit mempengaruhi psikis. Jawabannya ya. Maka gejala tersebut sedang bermasalah di rumah atau di kampus? Ya. Maka gejala tersebut mungkin memikirkan hal yang negatif? Ya. Nah, nama gejala tersebut adalah sedih. Benar. Nah, maka akan muncul sedih dengan persentase 20% sampai 75%. Dan begitu pun seterusnya. Kesimpulan dan saran. Depresi merupakan gangguan pada kejiwaan yang disebabkan oleh banyak faktor seperti pekerjaan, aktivitas sehari-hari, dan lain-lain. Jika seseorang mengalami depresi, maka harus segera konsultasi ke pakar psikologi. Untuk membantu pakar psikologi dalam mendiagnosa tingkat depresi, dalam penelitian ini difokuskan pakar dengan menggunakan metode counseling. Dalam penelitian ini digunakan 18 gejala yang ada dengan 4 tingkat depresi. Setelah itu dilakukan pengujian aplikasi dengan menggunakan data sampel sebanyak 15 orang. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa tingkat akurasi dari sistem pakar ini adalah sebesar 93%. Aplikasi sistem pakar ini dapat diakses tidak hanya melalui smartphone, tetapi juga web dengan metode yang berbeda. Untuk penelitian selanjutnya, penambahan gejala yang lebih lengkap juga akan membuat aplikasi ini semakin lebih baik. Berikut adalah daftar pustaka dan sekilas lampiran, yaitu berisi kode program prolog dan juga tangkapan layar hasil uji coba.